Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pagi, Pak. salam sejahtera untuk kita semua. Baik saudara siswa di kelas ilmu sosial yang kemudian bergabung beberapa kelas. Pada kesempatan kali ini kita tetap buka kembali dalam kegiatan atau materi bimbingan konseling yang dimana itu ada bidang bimbingan kelompok. Dalam bidang bimbingan kelompok saya sementara ini akan bantu namanya kelompok-kelompok dalam masuk kepada bimbingan kelompok itu sendiri, artinya dinamika kelompok. Nah, olehnya itu sebenarnya tujuannya adalah untuk kita akan mendiskusikan, kita akan membahas tentang masalah yang dihadapi oleh teman kita dan kemudian kita mampu memberikan respon, mampu memberikan membantu dia untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, olehnya itu pada kesempatan kali ini kelompoknya sudah terbentuk ya, karena berdasarkan kemarin tadi sudah kita harus bentuk. Nah, sekarang sudah ada kelompok yang akan tampil dan saya mengharapkan semua berperan aktif, semua mengambil bagian untuk melaksanakan bimbingan kelompok atau dinamika kelompok ini. Oke, siap? Berapa waktu yang kita pakai? 30. Ya? 30. 30 menit. Bisa 30 menit cukup? Bisa? Oke. Nah, olehnya itu maka kelompok yang akan tampil ini saya akan memang memberikan waktu di mana sudah siap moderator dan anggota-anggota kelompoknya akan menyampaikan masalahnya, nanti kemudian akan diatur oleh moderator itu sendiri. Ya, kepada kelompok yang sudah siap dalam hal ini silakan untuk melaksanakan kegiatan dinamika kelompok. Silakan. Pagi dan salam sejahtera untuk yang terhormat Bapak Guru Bimbingan Konseling, yang saya hormati teman-teman siswa, rekan-rekan siswa yang untuk mengefisiensi waktu, saya menjelaskan penampilan kelompok kami. Itu kelompok tentang menyampaikan masalah apa yang dialami oleh rekan-rekan saya yang berempat ini. Tapi mungkin hanya ada 2 atau berapa yang akan menyampaikan masalahnya. Dan saya berharap untuk teman-teman sekalian untuk bisa memberikan saran atau menanggapi atau menjadi masalah oleh rekan-rekan saya. Untuk mengefisiensi waktu, oke, untuk mempersingkat waktu saya akan mempersilakan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan. Terima kasih. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Farida Indonesia Pia, kelas 12-1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Friendly Krisnawan Puasai dari kelas 12 Ilmu Sosial 2. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Lisanti Puasai, kelas 12 Ilmu Sosial 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kenalkan, nama saya Rena Graciela Todani, kelas 12 Ilmu Sosial 1. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mengambil kesempatan ini untuk menceritakan masalah saya, yaitu masalah pribadi. Topik utamanya yaitu tentang pacaran. Kenapa? Karena masalah pribadi saya itu membuat saya bingung. Karena orang tua saya melarang saya untuk berpacaran karena masih sekolah. Bagaimana menurut teman-teman? Bagaimana reaksi saya untuk menghadapi hal ini? Apakah jika saya menuruti itu tidak melawan kehendak saya, atau ketika saya tidak menuruti, apa itu berdosa bagi kehidupan saya karena melawan perintah orang tua? Terima kasih. Ya. Untuk masalah yang kedua, nanti sebentar baru sekali ditanggapi atau diberikan saran. Untuk masalah kedua, saya persilakan. Terima kasih. Saya akan menceritakan masalah saya, yaitu di sini saya punya masalah. Saya ini kelas 12 dan akan lulus tahun depan. Saya ingin kuliah, tapi masalahnya saya tidak memiliki dana yang cukup dan orang tua saya juga tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai kuliah saya. Dan saya ingin solusi dari teman-teman untuk membantu saya bagaimana cara supaya saya bisa mengatasi masalah saya tersebut. Terima kasih. Tentang masalah tentang friendly punya yang tentang percintaan, menurut saya mending sekolah duluan, terus selesai sekolah baru mulai berpacaran. Itu
lebih baik daripada sekolah duluan, berpacaran duluan sebelum mendapatkan sekolah sudah kawin duluan. Jadi lebih baik sekolah dulu baru berpacaran. Terima kasih. Kepada saudari Rina, apakah bisa memberikan saran? Baiklah, saya akan memberikan saran pada teman saya, yaitu kuliah ya. Kalau misalnya orang tua belum mampu, yang penting kita berdoa dulu pada Tuhan supaya Tuhan menjawab doa Lisanti supaya dapat bisa kuliah dan orang tua juga bisa mampu mengerjakan bisa. Terima kasih. Ikuti kemauan orang tua, jangan sampai ada kecelakaan waktu tengah-tengah pendidikannya. Saya akan memberikan saran dulu kepada saudara Friendly. Tadi mengenai tentang pacaran. Karena begini, ini bertolak belakang keinginan Friendly sama keinginan orang tua. Saya bertanya kepada Friendly, apakah memang Friendly niat mau pacaran? Kalau di usianya tuh orang yang begini pasti tidak asing lagi yang namanya pacaran. Tentunya semua orang pengen. Ya, oke. Nah, begini, semuanya itu ada dampak negatifnya, ada dampak positifnya. Contoh, kalau Friendly mengikuti keinginan orang tuanya, dampak positifnya ada, pendidikannya aman, tidak ada yang dikhawatirkan. Tapi di sudut pandang lain, Friendly akan tertekan secara pribadi. Misalnya teman-teman, mereka punya begini, ada yang perhatian, ada yang care sama mereka, saya tidak. Nah, itu memiliki dampak masing-masing. Dan menurut saya wajar lah kalau usia, kecuali masih SD, SMP ya mungkin masih dilarang, belum tahu tentang pacaran yang bagaimana. Tapi kan sekarang sudah dewasa, sudah masuk untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, menurut saya, sarannya saya, Friendly pikirkan kembali, apakah kalau misalnya Friendly pacaran ini tujuannya apa? Apa untuk menyemangati atau hanya untuk sebagai teman saja saat Friendly butuh, penghibur saja? Ya, saya hanya menambahkan sedikit menambahkan solusi untuk saudara Lisanti. Kan tadi di situ kan saudara Ray kan sudah bilang kan kalau orang mau masuk kuliah, kalau mau cari apa DP nama, mau cari kuliah yang kayak gratis sebenarnya memang ada. Tapi selain itu kalau misalnya orang macam trompe batas kemampuan nilai macam kalau misalnya orang sudah tidak mampu, ada beberapa alternatif yang mungkin tidak apa DP namanya, tidak harus DP nilai itu harus standar begitu, ada kayak 80 begitu. Kan ada kalau misalnya Lisanti cari toh di beberapa forum itu dorang menyediakan kayak kuliah yang gratis yang tanpa memandang nilai atau kayak macam dari mana begini. Karena contohnya kayak di universitas, kalau misalnya saya tahu kalau di Indonesia, tapi kalau di luar negeri ada satu universitas yang tapi dorang memungut dari semua negara untuk dikasih biaya gratis begitu. Yang penting DP inti cuma satu, pantang pulang sebelum dapat sarjana. Kalau misalnya itu dari saya, baru daripada kalau misalnya Lisanti macam cukup masih sedikit untuk mau lanjut sekarang, bisa dengan cara alternatif lain, yaitu dengan cara bekerja, mengumpulkan dana dari sekarang untuk masuk kuliah ke depannya, ke tahun depan atau 2 tahun depan. Itu kan bisa dengan begitu, daripada kalau misalnya kan kebanyakan sekarang anak-anak yang dipaksa untuk paksa masuk kuliah sekarang kan banyak yang stres, akhirnya karena tidak mampu, akhirnya jadi gagal begitu ya. Jadi untuk tidak tahu apa yang terjadi ke depannya, dan kita ini masih sekolah, dan saya juga yakin orang tua itu pasti mengharapkan yang terbaik untuk anaknya. Jadi ketika dia melarang kita untuk berpacaran, pasti orang tua sudah memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Walaupun itu mungkin kita merasa kita pacaran ini hanya untuk supaya ada penyemangat. Pas kita belajar ada yang semangati kita. Tapi kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi di sini saya menyarankan agar kita untuk mengikuti pilihan orang tua. Karena kita juga masih membutuhkan bimbingan dari orang tua. Sehingga juga orang tua itu pasti sudah memikirkan ke depannya ketika dia memberikan saran atau solusi kepada kita. Itu untuk Friendly. Selanjutnya untuk saudara Lisanti, memang di sini kita juga tahu segala kekurangan kita. Setiap orang tua itu punya pasti kelebihan. Setiap keluarga pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi untuk Lisanti, karena mungkin dari segi ekonomi tidak menjamin untuk melakukan kuliah, namun di sini kan sudah disampaikan oleh saudara Ray bahwa ada program beasiswa, dan hal ini juga tidak mudah untuk didapatkan. Kita mempunyai target nilai yang harus dicapai. Jadi apa yang terjadi jika kita tidak mendapatkan target, maka kita tidak mendapatkan beasiswa.
Nah, ketika kita tidak mendapatkan beasiswa, berarti kita tidak dapat melanjutkan kuliah gratis. Hal ini janganlah kita berkecil hati dan biarkanlah saja kita tidak melakukan kuliah selama setahun. Dan setahun itu kita gunakan untuk mencari uang. Kita melakukan kerja yang tujuannya mendapatkan uang agar kita bisa melanjutkan kuliah kita di tahun yang akan datang. Itu saran dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan saran kepada saya. Dan saya rasa saran dari teman-teman itu saran yang terbaik. Terima kasih. Ya, untuk itu kepada Saudara Lisanti untuk memberikan tanggapan mengenai saran yang sudah diberikan kepada teman-teman. Itu dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya berterima kasih atas saran dari teman-teman yang telah membantu saya menyelesaikan masalah saya. Saya sangat puas dengan saran kalian. Terima kasih. Tadi sarannya sama semua, tapi ada beberapa yang beda. Di sini tadi misalnya silakan perbaiki nilai, dan kalau belum dapat nilai target yang ditentukan oleh universitas tersebut, sabar selama setahun untuk bisa mengumpulkan uang untuk melanjutkan kuliah. Dan untuk saudara Friendly, tadi yang sini mengikuti kemauan orang tua. Mungkin itu yang terbaik buat Friendly. Jadi itu adalah saran dari teman-teman. Nah, berakhirlah saran-saran dari teman-teman, maka berakhirlah juga diskusi kita pada hari ini. Dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok ini saya tutup dengan resmi. Terima kasih. Tersampaikan oleh orang tua kepada anak. Nah, maka kita harus bisa mampu berpikir untuk kira-kira seperti apa. Ya, nah maka Anda selesaikan dulu. Saya pikir kalau sudah selesaikan itu, maka pelan-pelan dia akan. Kalau kelas 10 saya akan ada memang kasih materi, tapi kalau itu akan terima. Oke, mungkin kita sudah bisa akhiri dengan kegiatan ini. Dan sebelum kita hari, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing.